Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa iblis terus-menerus datang menyerang orang-orang percaya. Dan digambarkan di sana ia datang seperti singa yang mengaum-ngaum. Pertanyaannya adalah seperti apa kita membayangkan ketika iblis itu datang menyerang kita? Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, saya percaya pada umumnya orang Kristen berkata, oh, saya tahu kok iblis lagi menyerang. Dia menyeramkan seperti singa yang mau mematikan, menghancurkan iman. Mengerikan. Apakah benar demikian? Nah, menurut saya ada dua kemungkinan. Bahkan mungkin ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah memang benar demikian. Iblis itu datang menyerang kita sedemikian rupa sehingga kita takut, sehingga ngeri. Dan ini kemungkinan pertama. Dan dalam kemungkinan ini kita tahu bahwa memang iblis sedang menyerang kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, saya bersyukur mengalami satu peristiwa dalam hidup saya di mana suatu ketika saya pulang kantor dan ketika tiba di tempat kos saya di Jalan Salemba Beluntas, Jakarta Pusat, tiba-tiba saya lemas. Sedemikian rupa sehingga terasa tulang itu tidak ada lagi di badan saya. Begitu saya lemas dan akhirnya saya terlentang. Tidur terlentang maksud saya. Dan saya sudah menyalakan lampu. Tetapi terasa malam itu, sore itu begitu gelap. Lalu dalam sekejap muncul ada dua ular. Berdiri dengan lehernya. Yang satu lebih besar warna hitam dan yang satu lebih kecil warna coklat. Itu hanya sekejap. Lalu kemudian menghilang. Dan ketika itu saya betul-betul takut. Sangat takut. Saya ngeri. Dan dalam kemungkinan ini, saya percaya orang Kristen menyadari bahwa yang menyerang itu iblis. Dia datang. Dia mengintimidasi. Tetapi sebetulnya menurut saya, ada kemungkinan kedua tipe serangan iblis. Yaitu serangan yang sebetulnya kita sama sekali tidak menyadari. Bahwa itu serangan iblis. Nah, di dalam Alkitab saya mempelajari ada dua kasus, ada dua kisah mengenai hal ini. Kisah yang pertama adalah dia datang sebagai malaikat terang. Dan inilah yang kita pelajari di dalam Kejadian pasal yang kedua tentang Hawa. Di mana iblis datang kepada dia sebagai seorang teman. Sama sekali kalau kita pelajari di dalam kisah di Taman Eden, tidak ada rasa takut sedikit pun pada diri Hawa. Tidak ada sikap mengeri. Gak ada. Yang ada justru ngobrol seperti teman. Yang ada adalah Hawa berpikir, ini saya menemukan teman yang begitu menginspirasi, begitu mencerahkan, oleh pengetahuan yang menurut Hawa luar biasa. Sedemikian luar biasa menurut Hawa, sehingga dia tidak ada pilihan kecuali menuruti apa yang didoktrinasi ular terhadap dia pada saat itu. Tetapi sebetulnya yang terjadi adalah Hawa tertipu. Itu kemungkinan pertama. Dan pada kemungkinan ini saya percaya bahwa banyak orang Kristen yang tertipu. Sehingga doktrin yang sebelumnya mereka percaya sebagai Allah yang hidup, ada penolong, Allah yang maha tinggi yang tidak mungkin kita menyamai Allah, mereka tinggalkan. Mereka menganut doktrin yang baru sebagaimana diajarkan oleh iblis dan antek-anteknya, entah nabi palsu, guru palsu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah iblis datang mengintimidasi. Tetapi kita tidak tahu bahwa sebetulnya sedang menyerang itu adalah iblis. Dan kisah ini dengan panjang lebar diceritakan di dalam kitab Ayub. Di mana unjuk-unjuk iblis diserang. Semua kekayaannya hancur. 5 anaknya mati. Istrinya mendakwa dia
Dan yang terakhir, dia diberikan sakit borok, sakit kulit borok sedemikian rupa, gatal dan sakit. Alkitab tidak menceritakan berapa lama Ayub sakit seperti itu. Tapi yang mau kita katakan adalah satu hal. Ayub sama sekali tidak tahu bahwa dia sebenarnya sedang diserang oleh iblis. Ini poin yang mau saya katakan. Ayub sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang diserang oleh iblis. Nah, inilah serangan paling berbahaya kepada orang-orang Kristen. Bahwa sebetulnya mereka sedang diserang oleh iblis. Entah melalui ekonomi, melalui usaha yang bangkrut, entah sakit penyakit, entah diizinkan orang yang kita kasih Tuhan panggil dan lain sebagainya. Dan saya percaya begitu banyak orang Kristen yang imannya jatuh hanya dengan intimidasi seperti ini. Kemungkinan yang ketiga, saudara-saudara, adalah intimidasi. Tapi kita tahu bahwa memang yang mengintimidasi kita itu iblis. Dan itu yang seperti sudah saya ceritakan di awal, pengalaman yang Tuhan izinkan saya alami dalam hidup saya. Saya tahu iblis sedang menyerang saya. Dan malam itu setelah penampakan dua ular itu hilang, karena memang sifatnya hanya sekejap. Lalu berikutnya muncul suara-suara ke telinga saya sedemikian rupa. Saya menggambarkannya sebagai sejuta suara. Dan dengan satu kalimat hanya mengatakan, "Kau mati malam ini." Wah, begitu saya takut. Begitu sangat-sangat saya takut dan sedemikian rupa saya takut. Saya ngoceh sendiri, lalu turun. Karena saya di lantai 2, saya turun dari kos saya dan saya berjalan di tempat kos itu dengan tenaga-tenaga sisa yang masih ada. Ngoceh sambil jalan. Saya pikir sudah mirip orang gila saya pada saat itu. Tapi tadi saya mengatakan kenapa saya bersyukur mengalami serangan ini. Karena begini Bapak Ibu, dengan pengalaman iman ini maka saya menjadi tahu seperti apa serangan-serangan iblis kepada orang-orang Kristen dan bagaimana mengatasinya. Itu sebabnya maka saya bersyukur. Nah, atas penjelasan ini Bapak Ibu, saya mau katakan bagaimana kita mengatasinya atas semuanya ini. Menurut saya paling tidak hal yang utama adalah kita jangan sampai tertipu. Caranya bagaimana? Caranya adalah harus tahu yang benar itu apa. Kalau kita tahu yang benar, maka kita akan tahu yang tidak benar itu seperti apa. Ketika iblis mengatakan kepada Hawa bahwa ia akan sama dengan Allah, andaikan Hawa tahu bahwa tidak mungkin kita pernah menyamai Allah yang maha tinggi, maka tentu dia tahu ini tipuan. Oleh karena itu, marilah kita belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekadar membaca, tapi benar-benar mendalami oleh pimpinan kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti kebenaran firman Allah. Maka itu menjadi kekuatan kita. Itulah yang kita pakai kuasa firman untuk melawan iblis. Selamat menang dalam pergumulan. Tuhan Yesus memberkati.